Jadi di sini tuh tradisinya terutama soal makanan ya. Di Italia itu kalau Natal itu tradisinya itu makan kue, namanya tuh kue panettone. Jadi semacam kue agak besar gitu yang setiap Natal selalu menjadi hadiah gitu loh. Jadi kita memberi hadiah panettone, lalu keluarga-keluarga atau orang-orang juga memberi kami panettone. Jadi setiap Natal itu pasti ada panettone. Kue itu tadi yang kita makan hampir setiap hari sampai saya juga bosen gitu karena tiap hari makan kue itu. Jadi itu tradisinya itu panettone itu kue khusus Natal. Lalu ketika ya seperti wah saya nggak bawa ini. Jadi bahannya itu seperti kue yang itu loh apa yang mengembang itu loh. Jadi kalau tahu kue yang mengembang, jadi ya biasa kayak tepung, telur segala macam tapi lembut. Yang lembut itu. Yang dalamnya itu ya setengah kosong, setengah isi. Jadi kan kalau dibelah itu kan jadi banyak itu kan. Di dalamnya itu orang kasih coklat atau kasih kismis atau kasih sesuatu itu khasnya panettone. Lalu juga kue namanya pandoro itu hampir mirip kayak panettone tapi lebih berisi. Itu selalu ada dua kue itu dan ketika kita buat pohon Natal selalu ada kue itu di situ karena itu memang seperti istilahnya hadiah Natal khusus Natal. Jadi kalau orang sudah mendekati Natal mereka berbondong-bondong membeli panettone. Jadi mereka belinya per kotak-kotak itu lalu diberikan ke orang-orang terdekat atau diberikan kepada orang yang kita kasihi gitu. Jadi di situ tradisinya yang menurut saya unik dan nggak ada di Indonesia bahkan di negara lain, panettone itu. Terus ada juga ketika malam Natal itu ada daging khusus untuk malam itu. Jadi daging babi tapi ambilnya tuh dari bagian kakinya itu. Bagian kaki babi itu loh. Jadi dimasak. Itu juga berlaku untuk malam tahun baru. Jadi istilahnya di sini kan karnevale. Jadi merayakannya itu dengan makan itu daging tadi tuh yang di sini namanya aku lupa. Ada istilahnya itu aku lupa namanya. Tapi bagian kakinya babi yang katanya kalau makan itu akan membawa keberuntungan gitu loh. Itu salah satu tradisi unik sih menurut saya. Lalu ketika balik lagi ke malam Natal, biasanya tradisinya itu ini pakai buat ini istilahnya cheers gitu loh, bersulang. Bersulang itu hampir selalu ada meskipun setiap pesta ada, tapi ketika malam Natal itu menjadi satu simbol bahwa ketika kita saling bersulang itu menandakan bahwa kita tetap satu istilahnya ya dalam keluarga menjadi tetap satu simbol persatuan, saling mengasihi satu sama lain dengan cheers gitu. Dan juga biasanya kan di situ juga dirayakan sebagai satu bentuk doa atau harapan semoga membawa hal baik ke depannya atau terutama dalam hal persatuan di keluarga itu. Jadi kue panettone terus ada daging tadi itu terus bersulang. Itu yang saya lihat sih, yang saya rasakan juga selama 2 kali merayakan Natal dan tahun baru di sini. Yang hal unik di situ. Ya ada kue khusus Natal. Ya mungkin di hari lain ada, tapi yang orang paling sering belinya itu waktu Natal. Kalau udah mendekati Natal, selalu sudah muncul di rak-rak itu, panettone itu sudah mulai muncul dengan kotak-kotak yang menarik. Jadi orang kan ada yang beli itu sudah, ya ini juga komersil juga, jadi sudah didesain sedemikian rupa sehingga orang itu menarik. Dan gambarnya selalu gambar Natal gitu loh. Jadi memang kue itu didesain atau dibuat khusus untuk Natal gitu, yang paling laris untuk diperjualbelikan. Dia kalau sejauh yang saya lihat memang
perbedaan di sini di Eropa lah dengan Indonesia itu kan, karena di sini kalau kamu nggak kenal ya meskipun satu apartemen ya itu mungkin nggak akan pernah berkunjung gitu loh, tapi setidaknya kalau misalkan kenal satu apartemen juga sekaligus satu gereja atau misalkan satu tempat kerja. Dan di sini juga banyak yang satu apartemen tuh masih keluarga itu loh, masih saudara sepupu atau saudara ini. Di situ kemungkinan besar pasti berkumpul gitu. Tapi kalau nggak kenal itu benar-benar ya kamu nggak bisa seenaknya berkunjung. Jadi perbedaannya di sini dengan Indonesia, kita di Indonesia itu gampang sekali kan berkunjung ke rumah orang gitu loh. Meskipun mungkin nggak ada persiapan, langsung aja datang ke rumah, pasti orang dengan senang hati, oh ya mari kita kumpul. Tapi di sini kalau kamu nggak diundang sama pemilik rumah, kalau meskipun itu orang yang sudah kita kenal baik, tapi kalau nggak ngundang ya kita nggak bisa datang. Itu yang saya lihat, karena memang di sini cukup individualis gitu loh. Tapi di sisi lain tradisi di antara keluarga itu pasti ada. Jadi keluarga besar itu mereka saling berkunjung, terus terutama mengadakan makan malam besar gitu. Itu selalu ada. Itu dalam perspektif mereka ya, orang yang keluarga-keluarga. Kami tahun lalu diundang satu kali di satu rumah salah satu awam yang dia karena tinggal sendiri dan nggak punya anak, nggak punya suami, jadi ya mengundang kami untuk makan malam bersama dia, merayakan bersama. Di sini di Italia tuh banyak seperti itu, awam-awam, selimbat awam itulah yang nggak menikah, tapi bukan religius sih. Jadi mereka karena hidup sendiri, nggak punya keluarga, ya udah akhirnya berkumpul kami menemani gitu. Tapi tahun ini karena COVID jadi nggak bisa. Tapi di situ saya lihat tradisi makan bersama, tradisi berkumpul atau berkunjung di antara keluarga atau setidaknya orang yang diundang untuk makan bersama itu pasti ada gitu loh. Meskipun nggak sebebas atau seenaknya kalau di Indonesia itu, ya itu ada aturannya masing-masing. Tapi kebersamaan atau persaudaraan ketika makan bersama itu selalu sama lah istilahnya antara Indonesia dan Italia. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sekarang terbatas sekali sejak COVID. Tahun lalu bisa. Iya, merasakan nasib. Ya, ya, ya betul. Apalagi kalau komunitasnya banyak, karena di Roma itu kan sempat terjadi kasus kan di Collegio Urbana, Universitas Urbaniana, para tempat belajarnya para frater-frater itu, karena sempat ada 49 frater yang kena COVID, jadi mereka harus karantina, harus di kamar, termasuk misa juga online di kamar, dibatasi. Terus sekarang mereka sudah sembuh, tapi tetap nggak bisa, kalau makan bersama harus dibagi 2 kelompok, termasuk doa misa di kapel dibagi 2 kelompok. Ya itu terjadi karena komunitas, terutama seminari itu kan banyak orang. Satu saja yang kena itu pasti berpengaruh ke semua. Ya kita nikmati aja. Kalau di Saveran memang kami nggak terlalu banyak lah, karena satu komunitas teologi di sini di Parma kan hanya 15 orang. Jadi kalaupun keluar masih bisa, ya tetapi dengan catatan harus hati-hati gitu, karena kalau istilahnya juga resiko kalau pergi keluar tanpa menggunakan masker atau misalkan pergi ke suatu, kalau kepulang harus tetap ya istilahnya membersihkan cuci tangan sebelum menyentuh barang-barang rumah, karena ya itu kan resiko juga gitu loh. Nah itulah